sebagai tingkat nikmat yang paling tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga syahadat pun harus selalu kita benahi biar lebih mendekati makna yang hakiki. Sanjungan sholawat selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, berpikir masih cermat. Oleh karena itu, pantas bila remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, sebab sejak dahulu kala hingga kini, bahkan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda adalah tulang punggung negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Seiring dengan disampaikannya salam takzim, dengan bismillah kami ucapkan, hadirin dan hadirat, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Mengawali syarahan ini sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
itu wajib bagi saya, saudara, dan kita semua hendaklah takut meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah yang ditakutkan. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, kami yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, sejarah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan yang kesemuanya menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stujiber, bahkan menjadi the founding father pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Tanpa pemuda mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno pada generasi muda yang diabadikan dalam sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal pemuda pengangguran, pemuda pengen, pemuda nongkring, tetapi Islam menginginkan pemuda agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Sebab al-asalu la yazuqul asal, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu. Bahkan ia akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again will to find. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, kaulah penerus perjuangan bangsa dan negara. Marilah bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sifatut Tafasir memberikan syarahan tentang ayat di atas dengan redaksi, berita aneh, mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabar
itu, sebagai remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan lengan baju, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan terus bekerja. Jika sikap ini yang kita aplikasikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keberkahan terhadap bangsa yang kita cintai ini, sehingga negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 117 yang berbunyi, sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil sekelumit kesimpulan. Yang pertama, remaja dan pemuda adalah harapan bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet dan akan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Yang kedua, ilmu agama adalah modal utama yang Indonesia agar menjadi negara thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami untuk bersenandung. Fajar telah tiba dan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata nilam, jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa yang negara maju jaya, aman merdeka. Hai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti, ingin menunaikan sumpah dan janji, ingin menunaikan sumpah dan janji. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan